Itu tunggu dulu sebentar. Suaranya terdengar? Iya Ustaz, Alhamdulillah sudah. Yes. Assalamualaikum. Suaranya terdengar, Om? Waalaikumsalam, sudah Ustaz, Alhamdulillah. Suaranya terdengar? Sudah Ustaz, Alhamdulillah. Sudah ya? Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada siang ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatannya dan kenikmatan yang terbesar yang diberikan kepada kita semua tentunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua bisa melaksanakan salah satu tugas kita sebagai seorang muslim atau muslimah di dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakni diantaranya adalah talabul ilmi. Baik. Sebagaimana pertemuan yang lalu kita sudah membahas di kitab Al-Manzumah Al-Jazariyah, Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, dari bait pertama sampai ke bait 8, dan di sana kita menjelaskan tentang muqaddimah yang harus seorang talib atau para pembelajar Al-Quran dikuasai. Itu hal-hal dasar, yaitu adalah diantaranya adalah makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamut tajwid, kemudian juga ilmu rasam, ilmu waqaf wal ibtida, juga ilmu rasam. Dan itu merupakan usul di dalam ilmu tajwid ini. Ya. Jadi yang dibahas oleh Imam Ibnu Jazari di bab muqaddimah itu merupakan usul fi hadzal ilmi. Ya. Jadi pokok di dalam ilmu tajwid ini. Dan di antara kelima hal tersebut ada yang lebih pokok lagi. Itu di antaranya adalah makhraj dan sifatul huruf. Ya. Makanya di muqaddimah beliau mengatakan makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi ashahil lughati. Jadi kunci kita bisa mengucapkan huruf baik dan benar, bahkan sampai
fasih pengucapan hurufnya, itu kata beliau kita harus menguasai bab makhraj dan sifatul huruf. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini dari bait nomor 9 sampai bait 19 kita akan sama-sama memahami atau membahas bab makharijul huruf. Beliau simpan di bab yang pertama, ya, setelah bab muqaddimah, beliau langsung menjelaskannya bab makharijul huruf. Baik. Beliau mengatakan di dalam bab makharijul huruf ini, beliau mengatakan mulai dari matan terlebih dahulu, ya. Seperti biasa nanti ketika ada ummahat di antara ummahat yang ingin menyetorkan bacaannya, bisa nanti di akhir sesi, ya, menyetorkan hafalan nazamnya. Yang pertama adalah makharijul hurufi sab'ata asyar. Beliau mengatakan makharijul hurufi sab'ata asyar ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Nah, di sini di dalam riwayat yang lain bisa juga kita membacanya dengan lil jawfi alifun. Lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi. Ya, jadi di sebagai riwayat itu boleh dibaca lil jawfi alifun. Ya. Ini di sebagai riwayat boleh dibaca lil jawfi alifun. Baik. Fa aliful jawfi atau lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Hurufu maddin lil hawa'i tantahi. ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء. Nah, pada kata wasṭihi, sebagian riwayat boleh dibaca juga dengan kata wasatihi, ya, dengan kata wasatihi. Jadi boleh summa liwasatihi atau summa liwasatihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al kafu asfalu wal wastu fajimu shinu ya asfalu wal wastu fajimu shinu ya والضاد من حافته إذ ولي لضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء دانه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Di sini ada ada 11 bait, ya, yang membahas tentang makharijul huruf. Kalau kita dipetakan, dibagankan
Ya. Maka ini sangat mudah sekali yang dibahas oleh Imam Ibnu Jazari. Yang pertama, ya, ini sudah Anda bagankan dari pembahasan yang beliau tadi. Kita langsung aja bahas di bait nomor 9. Makharijul hurufi 17. Ya, kata beliau, kata Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa makharijul huruf, yakni tempat keluarnya huruf itu 17. Itu ada 17. Nah, dari ungkapan tersebut ketika beliau mengatakan makharijul hurufi, itu maka kita sebagai talib, ya, ini bisa dilihat masail yang nomor pertama, seorang talib, ya, harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan makharijul huruf atau definisinya dari ungkapan beliau. Karena tentunya beliau Al-Imam Ibnu Jazari tidak mendefinisikan apa itu makharijul huruf, tetapi langsung dengan ungkapan di bait pertama makharijul huruf. Maka ya dari ungkapan ini kita harus mengetahui apa itu yang dinamakan dengan makharijul huruf. Makhraj secara bahasa, itu kata para ulama bahasa, yaitu maudhi'u al-khuruj. Ya, tempat keluar. Ya. Ini berasal dari kata kharaja yakhruju. Makhraj. Ini tempat keluar. Ya, tempat keluarnya huruf, ya. Makharij itu maudhi'ul khuruj, tempat keluar. Adapun menurut para ulama tajwid, yang dimaksud dari makharijul huruf adalah maudhi'ul ladzi yansha'u minhu al-harfu. Ya, ini yang dimaksud oleh para ulama tajwid. Mereka mengatakan yang dimaksud dari makharijul huruf ini adalah al-mawdi'u alladhi yansha'u minhu al-harfu. Al-harfu. Nah, gitu ya. Yaitu tempat yang huruf tersebut berasal darinya. Ya. Tempat yang huruf tersebut datang atau muncul dari tempat tersebut. Nah, itu yang dimaksud dari makharijul huruf menurut para ulama tajwid. Atau juga ada yang mendefinisikan yang dimaksud dari makharijul huruf al-hayyizu al-muwallidu lil harfi. Ya. Itu yang melahirkan bunyi. Ya. Sesuatu yang melahirkan bunyi, yaitu tempat yang bisa melahirkan bunyi. Nah, ya, ala kulli hal yang dimaksud dari makharijul huruf ini adalah tempat keluarnya sumber huruf. Ya, tempat keluarnya bunyi huruf, tempat berasalnya ketukan huruf. Nah, gitu. Dia yang berada di dalam mulut kita. Baik. Nah, dari ungkapan tersebut di bait nomor 9, ya, dari perkataan Al-Imam Ibnu Jazari, makharijul huruf, maka di antara permasalahan yang harus kita ketahui itu definisi makhraj, juga tata cara menentukan ya makhraj menurut para ulama. Ya. Tariqah, ya, atau tata cara mengetahui sumber suara tersebut para ulama sudah menjelaskannya. Jadi para ulama ketika mereka menginginkan ya bunyi sebuah huruf, maka di antara tariqahnya itu adalah ya menyukunkan sukun, disukunkan huruf tersebut. Atau juga bisa dengan cara ditasydidkan. Nah, gitu ya. Jadi untuk menentukan bunyi sebuah huruf, para ulama itu menyukunkan terlebih dahulu. Ya.
Maka ketika suara tersebut berhenti di tempat itu, maka itulah makhrajnya. Contoh ketika kita mengucapkan huruf ba, ab, nah, berhentinya di dua bibir, maka di sanalah ya keluar huruf ba tersebut dari dua bibir. Ketika kita ingin mengetahui huruf sin, as, kita pertemukan antara dua organ kita, yaitu antara ujung lidah, yaitu bertemu dengan pangkal gigi bawah. As. Nah, ketika terjadi bunyi tersebut, maka di sanalah letak huruf itu berasal. Nah, itu seperti itu ya. Kenapa di posisi sukun? Karena di dalam keadaan sukun ini huruf itu murni. Ya. Bunyinya bunyi yang murni, yang asli dan tidak terpengaruh dengan yang lainnya. Artinya ketika kita mengucapkan huruf sukun, semua sifat ataupun makhraj itu akan keluar, akan terdengar. Tidak bisa kita bohongi. Ya, kecuali dalam beberapa keadaan, ya, di beberapa kondisi yang fungsinya adalah untuk memudahkan. Di antaranya nanti ada kaidah idgham dan lain sebagainya. Ya, adapun secara alami, secara alamnya, ya, huruf itu akan muncul, ya, semua bunyinya dari mulai makhraj dan sifat itu dalam kondisi sukun. Makanya para ulama di antara thariqah menentukan makhraj al-huruf itu dengan menyukunkan huruf tersebut. Baik. Kemudian ya, kata beliau sab'ata asyar. Ya. Sebelumnya ini huruf di sini maksudnya adalah huruful hijaiyah. Ya, huruful hijaiyah. Ya, nanti bisa dirujuk lagi kepada beberapa kitab. Nanti ada huruf itu dibagi lagi oleh para ulama. Ada abjadiyah, ya, ada hijaiyah, ada abjadiyah, ada macam-macam huruf. Ya. Cuma di sini tidak akan dibahas. Ya. Intinya di sini makhraj huruf hijaiyah yang jumlahnya 29 mulai dari huruf hamzah sampai huruf ya. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah. Baik. Ada berapa kata beliau? Kata Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, beliau mengatakan ya, makharijul hurufi sab'ata asyar. Jadi tempat keluar huruf ini kata beliau ada 17. Nah, dan 17 tempat makharijul huruf ini yang dipilih oleh beliau. Ya, bisa dilihat di masail yang kedua, permasalahan yang kedua, jumlah makhraj huruf menurut pendapat yang dipilih oleh penulis oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala itu jumlahnya ada 17. Ya. Ada 17. Dan ini dipilih oleh beliau oleh Imam Ibnul Jazari. Artinya nanti di dalam pengucapan, di dalam pengelompokan klasifikasi makhraj itu ada khilaf para ulama. Maka ya kita harus mengetahui apa saja khilafnya nanti insyaallah. Dan beliau sudah mengisyaratkan di dalam nazam tersebut. Kemudian alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Ya, jadi kata beliau makharijul huruf, makhraj huruf itu katanya ada 17. Alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Terhadap yang yakhtaruhu, terhadap yang dipilih. Ya, man ikhtabar. Oleh orang yang ikhtabar. Kata para ulama yang dimaksud dengan ikhtabar di sini adalah ahlul ma'rifah. Ya, ahlul ma'rifah, yaitu para ulama. Di sini maksudnya adalah al-ulama. Ulama. Maksudnya ulama tajwid. Para ulama qiraat. Para ulama bahasa. Baik. Jadi kata beliau, makhraj huruf itu ada 17 yang ya terhadap apa yang sudah dipilih oleh para ulama. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah siapa ulama yang memilih ya, yang menyebutkan bahwa makhraj ini adalah jumlahnya 17. Nah, dan ini juga sama dengan pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Jadi ada di generasi sebelum Al-Imam Ibnul Jazari
Ya, ini ada di antaranya adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, maka di sini kita harus mengetahui ya di dalam bagan di sini sama anak sudah dibagankan. Di dalam pembahasan makharijul huruf ini terdiri dari at-ta'rif. Tadi ya sudah kita bahas. Kemudian ikhtilaful ulama fi adadil makhraj. Ya, perbedaan para ulama tentang jumlah makhraj. Di sini ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 17. Ya, di mana kita mengetahui ya bahwa makharijul huruf ini ada khilaf, ada perbedaan. Isyaratnya di mana? Ya di dalam nazam. Nah, isyaratnya di bait nomor 9. Alalladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Nah, ini menjadi isyarat kepada kita semua bahwa di sini ada khilaf. Tapi yang dikuatkan, yang dipilih oleh Imam Ibnul Jazari itu adalah pendapat yang 17. Yang 17 ini adalah yang berpendapatnya di antaranya adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kemudian juga ada nanti yang mengatakan 16. Di antaranya adalah pendapat Sibawai. Ya, Sibawai beliau ulama bahasa, ulama lughah, berpendapat bahwa jumlah makharijul huruf di sini adalah 16. Juga yang 14, Imam Qutrub. Ya, Imam Qutrub ya, beliau berpendapat bahwa makharijul huruf itu ada 14. Nah, yang jadi pertanyaan juga, kenapa para ulama berbeda-beda pendapat ya tentang jumlah makhraj? Apakah nanti ada perbedaan juga dari segi pengucapan atau tidak? Ya, tentunya adalah jawabannya para ulama berbeda pendapat tentang pengucapan jumlah klasifikasi makhraj, bahkan penamaan makhraj, ya, bahkan juga nanti sifatul huruf. Di antaranya adalah karena makharijul huruf penamaannya, pengelompokannya adalah produk ijtihad. Ya, produk ijtihad. Nah, ijtihad para ulama. Maka kalau yang namanya ijtihad itu pasti akan ada khilaf, ya. Karena setiap orang akan berbeda-beda pemahamannya. Tapi dari segi pengucapan sama. Ya. Dari segi pengucapan sama seperti yang disampaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Dan membaca Al-Qur'an ya, ini kita pelajari yang paling inti itu adalah dengan praktek, dengan pengucapan. Kemudian juga di antara thariqah mempelajari bacaan Al-Quran itu dengan cara yang kedua, yaitu dengan kita memahami teori-teori yang dijelaskan oleh para ulama dan dikaitkan dengan praktek yang sudah dipelajari ya dari guru-guru kita. Seperti itu. Makanya pasti ya akan ada terjadi ijtihad. Tapi dari segi pengucapan sama. Baik. Dan mana yang lebih dulu antara teori dan praktek? Tentunya yang lebih dulu ada itu praktek terlebih dahulu. Praktek. Maka para ulama bersandarnya ya, bersandar pengucapan huruf, pengelompokan makharijul huruf atau penamaan semuanya seluruhnya. Nah, ini bersandar kepada praktek ya, praktek ke generasi-generasi sebelumnya kepada guru-guru mereka. Ya, seperti itu. Baik. Jadi dari bait nomor pertama tadi yang nomor 9 ya, alalladzi yakhtaruhu man ikhtabar, ini menunjukkan bahwa adanya ikhtilaf para ulama di dalam jumlah makhraj. Nah, itu kesimpulan ya. Itu kesimpulan. Baik, adapun yang dipilih tadi oleh Imam Ibnu Jazari, beliau mengambil pendapatnya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, yang berpendapat bahwa makharijul huruf ini ada 17. Baik ya. Nah, kemudian itu bait nomor 9. Nah, dari bait 10 sampai bait 19, bait terakhir ya, itu beliau membahas tentang tafsil ya, tafsil makharijil huruf, perincian makhraj huruf yang jumlahnya 17. Nah, gitu ya.
Dari bait nomor 10 sampai 19. 10 sampai 19 ini beliau merinci ya tafsilu makharijil huruf. Merinci makhraj al-huruf yang 17 tadi. Tapi dengan metode nazam, syair. Ya, seperti itu. Taib. Nah, dan yang dibahas oleh beliau ya, bisa dilihat di Masail nomor 3 dulu ya tadi belum. Nah, adanya perbedaan pendapat para ulama mengenai jumlah makhraj huruf di antaranya 14, 16 dan 17. Kemudian setelah itu kita juga harus memahami makhraj ya terdiri dari muhaqqaq dan muqaddar. Ya. Jadi dari segi kaifiyah tata cara ini makhraj ini terbagi menjadi dua. Ada makhraj al-muhaqqaq, ada juga muqaddar. Ya. Jadi ada makhraj muhaqqaq, ada makhraj muqaddar. Apa itu makhraj muhaqqaq dan juga makhraj muqaddar? Makhraj muhaqqaq itu adalah di antaranya kata para ulama yang disebut dengan muhaqqaq itu adalah alladzi yanbaghitu as-sautu fihi. Ya. Itu makhraj muhaqqaq. Di antara makhraj muhaqqaq itu yang dijelaskan oleh para ulama itu makhraj selain makhraj al-jauf. Ya. Yang mana huruf tersebut bisa terhenti, bisa terhenti pengucapan hurufnya ketika mengucapkan huruf tersebut. Ya. Contoh misalkan ketika kita mengucapkan huruf jim, ya, disukunkan aj, ya, maka akan terbentur antara dua organ tersebut. Nah itu yang dinamakan dengan muhaqqaq. Ya. Kemudian misalkan ketika kita membaca huruf ba, ab, terbentur antara bibir, ya, yang atas dan di bawah ab. Nah, maka itu yang dinamakan dengan muhaqqaq. Adapun yang dinamakan dengan makhraj muqaddar ini yang tidak terbentur. Tidak ada benturannya antara dua organ mulut kita. Di antaranya adalah huruf-huruf mad. Ya, di antaranya adalah huruf-huruf mad. Ketika kita mengucapkan huruf alif, ba, ketika kita mengucapkan huruf ya, bi, ketika kita mengucapkan huruf waw, bu. Nah, itu adalah ya yang dinamakan dengan makhraj al-muqaddar. Baik. Nah, Imam Ibnul Jazari juga membahas tentang makhraj muhaqqaq dan muqaddar, tetapi beliau langsung secara rinci ya bahasa. Kemudian masail yang kelima, makhraj huruf terbagi menjadi dua, yaitu makhraj am dan makhraj khas. Ya, ini yang dari segi pengelompokan. Jadi ada makhraj am, ada makhraj khas. Makhraj am ini jumlahnya ada 5. Ya, maka nanti di sini ya aqsamu makharijil huruf, pembagian makhraj al-huruf. Itu ada 2, ada am, ada khas. Yang am ini terbagi menjadi 5 makhraj saja. Ya. Ada 5. Secara umum ada 5. Ada 5 terminal ya atau 5 bagian di dalam mulut kita. Nanti diklasifikasikan. Ada yang dinamakan dengan al-jauf. Ada yang dinamakan dengan al-halqu. Ada al-lisan. Asy-syafatan. Kemudian al-khayshum. Ya. Ada 5 am. Ya. Kemudian yang kedua adalah khas. Nah, yang khas ini ada 17. Nah, kenapa dijelaskan am khas? Ya, karena yang dibahas oleh Imam Ibnul Jazari, beliau langsung membahas yang khas. Ya. Beliau langsung membahas yang khas, yang terperinci, yang jumlahnya ada 17. Dibahas oleh beliau dari bait 10 sampai bait 19. Ya, seperti itu. Baik.
Nah, di sini dijelaskan adanya perbedaan para ulama mengenai jumlah makhraj huruf secara terperinci tadi sudah. Jumlah makhraj huruf secara am ada 5, al-jawf, al-halq, al-lisan, asy-syafatan, al-khayshum, dan adapun yang terperinci itu dijelaskan langsung oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Jadi intinya dari bait 9 sampai bait 19 ini beliau membahas tentang 4 ini saja, at-ta'rif, ikhtilaful ulama fi adadil makhraj, aqsamul makharijil huruf, dan yang terakhir adalah tafsilu makharijil huruf, yaitu perincian makhraj huruf yang dibahas oleh beliau oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Adapun rinciannya sudah dirinci di sini ya, ada 17 ya. Langsung menggunakan huruf. Karena yang kita rasakan menghafal makhraj ini kita bukan menghafal namanya ya, tapi menghafal hurufnya. Ya, pengelompokan hurufnya nanti akan hafal dari mana tempat tersebut. Jadi ketika kita ingin menghafalkan makharijul huruf, cukup kita menghafalkan yang amnya terlebih dahulu, am, al-jawf, al-halq, al-lisan, asy-syafatan, kemudian al-khayshum. Setelah itu kita hafalkan hurufnya. Ya. Nah, seperti ini. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, qaf, kaf. Nah, kalau kita sudah bisa menjelaskan ke kotak ini sampai akhir, dari awal sampai akhir, nah berarti itu sudah bisa. Insya Allah. Baik, dan ini mudah. Ya, nah ini mudah. Tapi kita mulai dari bait nomor 10. Kata beliau, fal aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Ya. Kata beliau, huruf alif, maka huruf alif itu makhrajnya di al-jawf. Ya, di sini ada yang menarik. Ya. Beliau mengatakan huruf alif ini dari al-jawf wa ukhtaha, dan saudara-saudara ha alif, saudara-saudara alif. Jadi di sini alif ini memiliki saudara. Gitu ya. Memiliki saudara. Apa saudara alif? Di antaranya adalah saudara alif itu adalah huruf-huruf mad. Itu waw dan huruf ya. Huruf mad, waw dan huruf ya. Nah, ini ada yang menarik seperti ini. Beliau tidak langsung mengatakan ya huruf alif, huruf waw, huruf ya, al-jawf, tidak seperti itu. Tapi gaya bahasa beliau itu aliful jawfi wa ukhtaha. Huruf alif itu ada makhrajnya di al-jawf wa ukhtaha, dan saudara-saudara. Kenapa di bahasanya seperti itu? Ada di antara kitab syarah-syarah para ulama ini, beliau para ulama mengatakan bahwa yang dinamakan huruf alif ini adalah aslinya huruf mad. Ya, asli madnya. Asli madnya huruf alif. Jadi alif ini tidak bisa dipengaruhi oleh bunyi apapun. Hanya bisa menjadi huruf mad saja. Berbeda dengan huruf waw dan juga huruf ya. Huruf waw dan huruf ya ini terkadang ya kedua huruf tersebut bisa menjadi mad, terkadang juga bisa menjadi jelas hurufnya atau jadi lin, ai, au. Ya, terkadang juga bisa menjadi mad tergantung harokat huruf sebelumnya. Makanya di sini didahulukan alif ini. Huruf alif ini adalah aslinya huruf al-jawf. Makanya nanti di pengelompokan huruf itu ada 29, ada huruf abjadiyah 29. Di antaranya alif ini dituliskan di dalam pengelompokan huruf abjadiyah ini lam alif. Lam alif. Kenapa lam alif? Karena alif ini harus ada memiliki teman pengucapan. Jadi alif ini baru bisa kita ucapkan, ya, baru bisa kita suarakan bunyinya kalau ada huruf sebelumnya. Nah, itu alif. Ya. Maka ketika ada orang yang mengatakan coba ucapkan alif, maka kita mengucapkan ba. Ketika ada orang yang menyuruh kita coba ucapkan huruf alif, ucapkan ta dengan huruf sebelumnya. Nah, gitu ya. Maka di sini menarik sekali beliau mengatakan ya makhraj yang pertama di bait nomor 10 ini yaitu makhraj al-jawf. Ya, makhraj al-jawf.
Dan dari al-jauf ini hanya satu bagian saja al-jauf saja, tidak ada bagian yang lain. Di antaranya 3 huruf, yaitu huruf alif, huruf waw, dan huruf ya maddiyah yang mad. Huruf maddin lil hawa'i tantahi. Nah, di sini beliau menjelaskan lil hawa'i tantahi. Ya. Tantahi lil hawa. Jadi huruf alif, huruf-huruf mad tadi ya hanya bisa diakhiri dengan al hawa. Ya. Yaitu bisa terhenti huruf tersebut dengan habisnya napas, gitu ya. Nah, seperti itu. Ini menunjukkan kepada sifat huruf mad. Ya, lil hawa itantah ini sifat huruf mad. Apa sifat huruf mad? Di antara karakter huruf mad ini, huruf mad ini bisa terhenti hanya dengan napas saja, habis napas. Jadi ketika kita mengucapkan huruf ba, misalkan dipanjangkan ba, sampai kita tidak bisa lagi mengucapkan ba tersebut karena habisnya napas, itulah mad. Nah, gitu ya. Jadi mad ini tidak ada batasan secara asal. Ya, tidak ada batasan. Jadi ketika kita memanjangkan bunyi sampai panjang sampai napas kita habis, itulah mad. Ini definisi umum ya. Akan tetapi nanti di dalam membaca Al-Qur'an mesti ada batasan. Mesti dibatasi ya dengan contoh yang diajarkan oleh Nabi. Ya, yang diajarkan oleh Nabi. Maka mad ini ada 2 sampai yang paling panjang 6 harokat. Nah, seperti itu. Ini huruf mad. Ya, lil hawa'i tantahi ini adalah sifat daripada huruf mad tersebut ya. Nah, maka makhraj yang pertama ini beliau bahas di bait 10 yakni al-jauf, hurufnya adalah huruf-huruf mad. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua. Nah, ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Yang kedua huruf hamzah dan huruf ha. Huruf hamzah dan huruf ha ini keluar dari aqsa al-halqi, dari bagian al-halqu. Jadi nanti al-halqu ini terbagi menjadi 3 ya. Nah, ini al-halqu. Makhraj amnya al-halqu, sedangkan khosnya terbagi menjadi 3. Al-halqu tersebut menjadi ada hamzah, ain, ha, dan ghain kha. Nah, tapi beliau al-Imam Ibnu Jazari langsung membahas aqsal halqi. Summa kemudian li aqsal halqi. Hamzun ha'u. Kemudian huruf yang keluar dari aqsal halqi yaitu pangkal tenggorokan ya, yaitu hurufnya adalah hamzun ha'u di bait 11. Hamzun ha'u ya. Nanti secara rinciannya, secara gambaran makhraj huruf ini kan sudah banyak dijelaskan oleh para asatidz ya. Bisa juga dirujuk kepada kitab-kitab syarah yang lainnya ya untuk lebih jelas. Dan insya Allah mungkin para umat di sini sudah mengetahui di mana letak makhraj tersebut ya, seperti itu. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Jadi aqsal halqi kata beliau hamzun ha, huruf hamzah dan huruf ha. Kemudian tsumma li wasṭihi. Maksudnya liwastihi, kemudian liwastihi atau liwasatihi. Ya, wastu hi-nya kembali ke al-halqu. Ya, hi di sini dhamir ini kembalinya ke al-halqu. Ya. Kemudian tengah tenggorokan itu hurufnya ada 2, ain, ha. Ya, ainun, ha. Nah, ini makhraj yang ketiga. Jadi
U-nya kembali ke al-halqu. Maksudnya adalah adna al-halqu. Maksudnya adna al-halqu. Ya, tenggorokan bagian adna. Al-a'la al-adna. Minal adna ilal al-a'la. Ya, al-adna. Tenggorokan bagian bawah ya, atau bagian atas di sini, maksudnya bagian atas. Karena nanti juga para ulama menjelaskan ya, yang dimaksud dari bawah dan atas ini nanti khilaf para ulama. Ya. Nanti sumber suara ini apakah dari pita suara ke luar atau dari luar ke dalam. Nah, seperti itu. Jadi antara atas dan bawahnya ini terkadang nanti para ulama berbeda-beda. Ya, kalau di sini dari segi bahasa ada nahu. Ya, adana itu ya bawah secara bahasa. Jadi tenggorokan bagian bawah kalau kita pusatnya itu pita suara. Nah, jadi ya dibalik seperti itu. Jadi adanahu ghainun kha'uha, adanahu ghainun kha'uha. Hurufnya apa saja? Al-halqu bagian atas adna ini, adnal halqi ini, ghain dan kha. Ghain dan kha'uha. Ghainun dan kha'uha. Huruf kha. Ya, seperti itu. Taib. Kemudian ini mahraj yang keberapa tadi? Yang kedua, tiga, keempat ya. Kemudian mahraj yang kelima yaitu huruf qaf. Ya, beliau jelaskan huruf qaf ini. Wal qafu aqsal lisan. Nah, adapun qaf kata beliau, adapun huruf qaf ini keluarnya dari pangkal ya, dari pangkal al-lisan, dari pangkal lidah. Ya, jadi lidah nanti dibagi menjadi beberapa bagian, ada aqsa, ada wastu ya, ada hafah, kemudian juga nanti ada torfun. Nah, jadi nanti lidah dirinci lagi ya, dibagi lagi secara am lagi. Ada terminal-terminal di bagian lidah, karena lidah ini paling banyak keluar huruf dan juga bisa memungkinkan mengeluarkan bunyi-bunyi dari berbagai arah di lidah ini. Di antaranya adalah lidah ini nanti ada bagian aqsa, ada bagian wastu, ada bagian hafah, juga ada bagian torfun. Nah, gitu ya. Nah, nanti yang dari bagian-bagian tersebut nanti ada juga rincian-rincian yang lain. Nah, dari bagian aqsal lisan itu keluarlah huruf qaf. Ya. Aqsal lisan keluar huruf qaf saja. Ya. Aqsal lisannya bagian mana? Fauqu, bagian atas. Ya. Bagian atas. Jadi lebih atas daripada huruf kaf. Nah, tadi sekali lagi ya, atas bawah di sini kita harus memahami atas bawahnya. Nah, ini kan sumber suara ya, dari sini sumber suara. Nah, huruf qaf ini di sini, sedangkan kaf di sini. Ya. Kalau kita lihat dari arah bawah, ya, kalau lihat dari arah bawah, maka yang menjadi yang duluan ini qaf dulu, bukan kaf dulu. Maka qaf ini lebih atas daripada huruf kaf, gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kita ngambilnya dari mulut, arahnya ke sini, ya, maka yang lebih duluan kaf dulu, baru huruf qaf. Nah, yang dimaksud oleh Imam Ibnu Jazari di sini, wal qafu aqsal lisani fauqu. Maka huruf qaf ini aqsal lisan, pangkal lidah, fauqu, di atas. Ya, di atas. Itu di atas huruf kaf. Summal kafu, kemudian huruf kaf, asfalu kata dia. Huruf kaf asfalu, di bawahnya. Ya. Huruf kaf itu di bawahnya. Di bawah huruf qaf. Baik. Nah, huruf qaf dan huruf kaf ini masih bagian aqsa, cuma beda bagiannya, ya. Aqsa cuma bagiannya
beda. Ini fauq, ini asfal. Baik. Sama-sama aqsa. Aqsal lisan. Baik. Cuma dibagi menjadi dua, ada fauqu, ada asfal. Kemudian huruf berikutnya jim, shin, ya. Jim, shin, ya, kata beliau, kata Imam Ibnu Jazari rahimullah, ini keluarnya dari tengah lidah. Apa ungkapannya di bait 13? Wal wastu, adapun wastu, maksudnya adalah wastul lisan. Hurufnya ada 3, fajimu, asyinu, ya. Jim, shin, ya. Ini huruf-huruf tengah lidah. Baik, ya, ini tengah lidah. Ini berarti nomor berikutnya, ya. 5, ini 6. Kemudian ini makhraj ke-7. Kemudian makhraj ke-8 kata beliau wadadu. Wadadu, huruf dad. Min hafatihi. Nah, ini dari hafah. Lidah bagian hafah. Hafah ini pinggir lidah. Hafatihi-nya kembali ke al-lisan, kepada lidah. Wadad, adapun huruf dad itu dari hafatul lisan. Ya, kembali hi-nya kepada lisan. Ya. Apa itu huruf dad? Ya, huruf dad keluar dari hafatul lisan, pinggir lidah. Bagaimana tata cara pengucapannya? Idh waliya. Ya. Idh ketika waliya. Mendekat. Waliya itu qaruba, mendekat. Ketika mendekat atau menempel. Ya, jadi lidahnya itu menempel ladrosa kepada gigi geraham. Ya, di sini dijelaskan cara pengucapan huruf dad oleh beliau, oleh Imam Ibnu Jazari. Jadi bukan hanya dari segi tempat keluarnya huruf saja, hafatul lisan, akan tetapi beliau mengatakan idwaliya ketika menempel kepada ladras. Ya, berarti nanti akan ada hafatul lisan yang tidak menempel kepada adras. Ya, apa huruf tersebut? Huruf lam, nanti dijelaskan oleh beliau. Ya. Idwaliya ladrasa min aisara au yumnaha. Jadi ketika huruf tersebut menempel ke adras, ya, gigi geraham. Gigi geraham bagian mana? Di sini dijelaskan min aisara au yumnaha, bagian kiri ataupun kanan. Ya. Bisa kiri ataupun kanan. Jadi boleh kiri, boleh kanan, boleh juga dua-duanya. Boleh dua-duanya ditempelkan kepada gigi-gigi geraham kanan atau kiri. Nah, ini huruf dad, ya. Ini huruf dad. Kemudian kata beliau walam. Nah, ini huruf lam, ini keluar dari hafah. Dari hafatul lisan, tapi bagian adna. Adna hafatil lisan maksudnya. Walamu, adapun huruf lam, adna haknya kepada hafah. Haknya kepada hafatun. Ya. Adapun huruf lam ini makhrajnya adalah adna hafatil lisan. Ya, ujung, ya. Atau lidah bagian, ya, pinggir lidah bagian adna, ya, bagian atas. Atau juga bagian bawah, ya. Bisa dimaknai demikian. Atau kalau di dalam buku-buku terjemahan adna ini diartikan atas, ya, seperti itu. Baik. Nah, ini walamu adna hafatil lisan. Lam ini berasal dari adna hafatil lisan. Limuntaha, adnanya itu sampai kepada limuntaha, sampai ke ujung-ujungnya. Ya. Limuntaha sampai ke ujung-ujungnya. Jadi huruf lam ini contoh misalkan lidah kita, nah di sini. Jadi lam ini bagian sebelah sini. Nah, di sini. Ya. Adna hafatul lisan. Nah, dari sini sampai ke sini ini lam. Kalau dad ini dari sini sampai sini. Ya, nempel ke geraham. Ini huruf dad. Kalau lam di sini dari ujung ke ujung. Ya. Jadi ujung pinggir lidah. Jadi nanti ada ujung pinggir lidah,
Ada juga yang dinamakan dengan ujung lidah. Beda antara ujung pinggir lidah dan ujung lidah. Ya. Kalau ujung lidah saja, ini maknanya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ini ujung lidah. Ya. Kalau pinggir ujung lidah hanya di pinggir-pinggirnya saja. Nah, itu yang dijelaskan oleh beliau, oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Baik. Wallamu adnaha limuntahaha. Ini huruf lam, berarti ini makhraj ke berapa di sini? Ke-8 dhad, ke-9 huruf lam. Kemudian kata beliau wan nunu min tarafihi. Adapun huruf nun, dari mana huruf nun ini? Min tarafihi. Nah, ini masuk kepada bagian torful lisan. Nah, di sini kita kasih tanda dulu. Dari huruf jim, shin, ini bagian lidah, ya. Tapi lidahnya bagian wastun. Ini bagian ha, hafatun, ya. Ini masih hafatun dibagi 2. Kemudian wastun 1. Kemudian dari nun sampai ke dha dzal sa, ini pembahasannya torful lisan. Ya, torfun. Ya, bagian torfun. Nah, torfun ini nanti terbagi menjadi beberapa, di antaranya huruf nun, huruf ro, huruf to dal ta, huruf sod zaisin, dan yang terakhir adalah huruf dha dzal sa. Ini torfun. Ada 5. Terbagi menjadi 5 bagian. Ya. Nah, kelima bagian ini dirinci oleh beliau, oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullah. Adapun nun ini dari torfihi, dari ujung lidah. Nah, hi-nya kembali kepada lisan yang tadi di awal. Ya, di sini. Nah, gitu. Torfihi tahtu ja'alu. Ya. Nah, di sini kita perlu pahami huruf nun ini dari ujung lidah tahtu ja'alu. Nah, ini maksudnya adalah ij'alu tahtu. Dibalik ya cara menerjemahkan. Ij'alu, jadikan oleh kalian huruf nun tersebut tahtu, di bawah. Ya. Maksudnya adalah di bawah huruf lam. Maksudnya adalah di bawah huruf lam. Ya. Jadi jadikan huruf nun tersebut letaknya secara letak ini di bawah huruf lam. Di bawah huruf lam. Nah, kita akan gambarkan. Nah, tadi kita jelaskan kalau ini dilihat dari gambarannya itu dari pinggir, ya. Nah, huruf lam ini bertemu dengan al-hanak, al-lisah, ya, secara pertemuannya di sebelah sini. Adapun dal ta to di sebelah sini, ya, pangkal. Nah, huruf lam ini ketika kita menempelkan huruf lam pinggir lidah ke al-hanak, ke langit-langit, dan langit-langitnya itu bagian di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini huruf lam. Adapun huruf nun di bawahnya di sini. Nah, ya, huruf nun di bawah. Baik, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dari perkataan ij'alu tahtu. Ya. Nah, itu huruf nun, ya. Berarti nun ini torful lisan, tapi ketemunya dengan al-hanak al-a'la, al-hanak al-a'la, ya, di bawah huruf lam. Kemudian kita lanjutkan huruf ro. Warra yudanihi li dhahrin adkhalu, kata beliau. Adapun huruf ro, ya, yudanihi yuqaribuhu, dekat, ya. Ya. Huruf ro itu dekat, yuqaribu, li dhahrin adkhalu, dan adapun huruf ro ini masih di bagian torfun, ya, bagian torfun, akan tetapi torfunnya itu punggung ujung lidah, ya. Jadi li dhahrin adkhalu, torfu ujung punggung lidah. Nah, punggung lidah itu contoh misalkan
Huruf ro ini kita bayangkan lidah kita. Ya. Nah, ujung ini punggungnya di sini, sebelah sini ya. Jadi torfun ini dari sini sampai ke sini ini termasuk torfun. Ya. Dari sini sampai sini torfun. Adapun wastun ini dari sini. Adapun nanti apa namanya itu aqsa ya sebelah sini. Nah, torfun ini mulai dari sini. Dari sini sampai ke sini. Nah, kalau yang keluarnya dari sini, nah ini namanya adalah dhahrun. Dhahru. Ya. Maka huruf ro ini keluarnya dari dhahru torfil lisan. Ya. Dhahru torfil lisan. Nah, bertemu dengan apa? Dengan al-hanak lagi sama. Dengan al-hanak, dengan langit-langit bagian atas, cuma di belakangnya huruf nun. Nah, seperti ini ya. Nah, gitu. Ini huruf ro. Nah, maka Imam Ibnu Jazari itu berpendapat beliau memisahkan antara ro, nun dan lam ini menjadi 3 bagian, ya. Adapun lidahnya tetap bagian torfun dan torfunnya juga nanti otomatis berbeda-beda, ya, antara huruf nun dengan ro, ya seperti itu. Kalau nun di ujungnya di sebelah sini pas ujungnya, kalau ro ini punggung-punggungnya. Taib seperti itu. Dan ketika menempelkan ke al-hanak pun ini berbeda. Kalau nun ke sini belakang lam, kalau ro di belakang nun. Dan nanti akan menghasilkan bunyi yang berbeda ketika kita tukar. Nun terlalu belakang jadi tebal. Ro terlalu depan nanti bisa jadi huruf lam. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Masih di torfun, ya, masih di bagian ujung. To dalta. Nah, to dalta beliau mengatakan to wa ta'u wa dal wa ta minhu wa min ulyas sanaya. Ya. Minhu wa ta wa dal wa ta, huruf to dalta ini minhu dari mana? Dari hu, dari torfun. Hu-nya kembali torf kepada torfun, ya. Torfun. Yaitu dari torful lisan. Wa min ulyas sanaya. Wa min dan dari ulyas sanaya, maksudnya adalah huruf to dalta ini dari ujung lidah, wamin bertemu dengan ulya as-sanaya. Nah, maksudnya gitu ya. Jadi bertemu dengan ulya as-sanaya. Ulya sanaya itu adalah gigi seri bagian atas, ya. Gigi seri bagian atas. Jadi to dal, nah di sini di bagian sini bertemu to dal ta. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau, kata Imam Ibnu Jazari, was-sofiru mustaqim. Adapun sofir, yaitu huruf sofir ini huruf sod, zai, sin, mustaqim, dia tetap diam. Mustaqim itu tetap diam, yaitu berada di minhu, berada di hu-nya kepada torful lisan. Ya. Wa min fauqis sanaya sufla, torful lisan bertemu dengan fauqis sanaya as-sufla. Ya, yaitu dengan as-sanaya as-sufla. As-sanaya as-sufla ini gigi seri bagian bawah. Ya. Nah, ini misalkan kita gambarkan. Ini gigi seri, ya, bagian bawah. Nah, ini as-sanaya as-sufla. Tapi beliau mengatakan min fauqi as-sanaya as-sufla, dari ya bertemu dengan atas, ya, bagian atas gigi seri bagian bawah. Nah, jadi bagian gigi seri bagian bawah yang bagian atasnya, ya, di sini. Ya. Nah, seperti ini. Ini huruf sod zai sin. Sod zai sin. Nah, gitu ya. Nah, namun kita pahami, ya, sod zai sin ini di sini kata beliau mustaqim, diam. Apa itu mustaqim? Diam, berada di posisinya. Jadi tidak gerak sama sekali. Tidak ada gerak sama sekali. Si posisi ini menjadi tumpuan, ya, tumpuan huruf tersebut. Dan ketika ditumpukan demikian,
nanti akan mengeluarkan bunyi. Bunyinya bukan dari sini, dari gigi bukan. Bunyinya dari bagian yang lain, yaitu bagian lidah, masih bagian ujung yang bertemu dengan al-hanak, langit lah, langit ya. Maka ketika kita mengucapkan huruf shad, bunyi keluarnya dari sini, dari langit-langit. Az, as, ya. Namun ya, beliau mengatakan huruf shad zaisin ini makhrajnya di gigi seri bagian bawah. Ya. Kenapa? Karena kalau misalkan gigi seri bagian bawahnya ini tidak ditempelkan, lidah tidak menempelkan ke sini, tidak dimustakin, didiamkan di sini, direnggangkan misalkan, maka tidak akan menghasilkan bunyi shad zaisin ini. Nah, maka pondasi huruf shad zaisin ini yaitu berada pada ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian bawah. Adapun bunyi desisnya, bunyi hurufnya shad zaisin ini berasal dari bagian yang lain dan itu tidak diklasifikasikan makhraj, akan tetapi itulah yang dinamakan dengan sofir. Ya, maka sifat sofir ini dengan huruf shad zaisin selalu menyertainya, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa. Mau bahasa apapun huruf S, semuanya itu pasti demikian cara mengucapkan. Kita harus di ujung lidah kita harus ditempelkan ke gigi seri bagian bawah dan di sana harus diam, ya harus berada di sana. Nah, makanya beliau mengatakan wasofiru mustaqim, seperti itu. Minhu wa min fauqis sanaya as-sufla. Ya, baik. Kemudian lanjutnya adalah wadha wa dzal wa sa, huruf dha, dzal, sa lil ulya. Ya, adapun huruf dha, dzal, huruf sa lil ulya min tarafaihima. Ya. Lil ulya min tarafaihima. Sekarang makhraj berikutnya yaitu huruf dha, huruf dzal dan huruf sa yaitu keluar dari gigi ya. Lil ulya maksudnya adalah gigi seri bagian atas di sini, al ulya di sini. Ya. Ujung gigi seri bagian atas min tarafaihima, akan tetapi dari kedua-dua ujungnya. Hima ini kedua ujung, yakni ujung ulya dan sufla. Ya. Jadi min tarafaihima ini diantaranya adalah di ujung-ujung gigi seri atas. Ya, di ujung-ujung gigi seri, baik yang gigi seri atas ataupun gigi seri bawah. Ya. Nah, digigit ya, digigit. Huruf shad, al, as digigit. Ya, tapi tumpuannya kemana? Ke gigi seri bagian atas yang bagian ujung-ujungnya. Ya, seperti itu. Tapi gigi seri bagian bawah juga nanti menjepit ke gigi ke lidah bagian ujung tersebut. Karena tidak bisa ya, kalau tidak dijepit dengan dua ujung-ujung tersebut tidak akan bisa mengeluarkan bunyi ya, seperti itu. Maka di sini dikatakan wallahu wadzal wasalil ulya min tarafaihima. Ya. Jadi huruf dha, dzal, sa ini keluar dari lil ulya min tarafaihima, dari kedua ujung-ujungnya. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Wa min batni syafah, dan yang terakhir adalah min batni syafah. Yang keluar dari batni syafah. Perut bagian bibir bagian perut atau bagian dalam. Di sini bukan perut, diterjemahkannya dalam. Ya, bibir bagian dalam itu keluarlah huruf fa, fal, fa. Itu keluar huruf fa, dan cara pengucapannya ma'atrafis sanayal musyrifah, itu bertemu dengan ujung ya gigi seri bagian atas ya, bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas ya. Ya. Al musyrifah ini bagian atas. Taib. Nah, itu huruf fa. Kemudian selanjutnya li syafatainil wawu ba'un mim mu wa gunnatun makhrajal khayshum. Dan selanjutnya adalah li syafatain, ini murni dari dua bibir. Ya, kalau di sini bibirnya tidak murni dua bibir, itu terpengaruh dengan gigi seri bagian atas. Nah, kalau yang bait 19 ini adalah dua bibir murni.
yakni huruf waw, huruf ba dan huruf mim. Wa gunnatun, adapun yang terakhir wa gunnatun yaitu mahraj al-khayshum, keluarlah bunyi-bunyi gunnah. Ini setiap gunnah ya itu keluarnya dari al-khayshum. Ya, dan huruf gunnah ini awalnya dari huruf nun dan huruf mim saja. Ya, ini inti gunnah itu dari nun dan mim di berbagai keadaan, baik dalam keadaan harokat, ya, baik dalam keadaan harokat, dalam keadaan sukun, dalam keadaan tasydid, ataupun dalam keadaan-keadaan yang lain ketika sukun bertemu dengan huruf idgham, ketika huruf sukun bertemu dengan huruf-huruf yang diikhfakan. Maka itu yang dinamakan dengan gunnah. Jadi bunyi gunnah ini keluarnya dari al-khayshum. Nah, maka yang dijelaskan tadi oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullah di dalam nazam-nazamnya itu ya, maka terdiri dari 17 ya. 7, 17, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. 17 terakhir. Nah, ini ya. Taib. Nah, itu mungkin yang bisa kita jelaskan dari nazam tersebut. Intinya di dalam pembahasan makhrajul huruf ini tinggal dihafalkan saja letak-letaknya, kemudian dihafalkan, setelah dihafalkan ya ditalakikan gitu aja, simple ya. Nah, dan ketika nanti kita ditanya misalkan dari mana berkeluarnya ya, dari mana huruf lam, huruf ra, warra, yudanihi li dhahril adkhalu, langsung kita pendalilannya itu matan, bukan ungkapan kata-kata kita sendiri. Kemudian misalkan dari mana huruf qaf wal qaf wa aqsal lisani fauqu ya, dari mana huruf kaf wal kafu asfalu. Nah, seperti itu. Dari mana huruf ta wa dal wa ta min huwa min ulya sanaya. Dari mana huruf sad zaisin wa safiru mustaqim min huwa min fauqis sanaya as-sufla. Dari mana huruf fa waw ba mim. Nah, pendalilannya adalah perkataan qaulnya para ulama ya. Jadi ini murni ketika kita membahas tentang makhrajul huruf ini, kita hafalkan letak-letaknya menggunakan metode nazam bait ya, nazam atau bait. Jadi nanti diarahkan ke sana pendalilannya ya. Jadi apa yang dikatakan oleh para ulama tajwid di dalam bait-bait mereka, di dalam kitab-kitab mereka, ini hakikatnya dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bacaan tersebut. Ya, hakikatnya demikian. Karena Nabi tidak merinci, tidak menjelaskan ya, bagaimana mengucapkan huruf-huruf jim, huruf ba, huruf ta, di mana letaknya, ada berapa pembagiannya, tidak dijelaskan. Yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya pada waktu itu pada para sahabat ya langsung dipraktekkan, diajarkan ya apa namanya itu bacaan tersebut. Ditambah di zaman para sahabat ini belum butuh ya, tidak membutuhkan mereka tentang penjelasan demikian. Kenapa? Karena ya mereka sudah ahli bahasa Arab, sudah fasih di dalam bahasa Arab ya. Maka ketika Nabi memberikan contoh bacaan Al-Qur'an ya mereka langsung mengikuti, huruf-hurufnya langsung benar. Seperti itu, langsung benar, langsung tepat ya. Dan juga para sahabat zaman dahulu bukan hanya bisa mengucapkan ya, mereka juga langsung bisa memahami ya apa yang disampaikan oleh Nabi, bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an karena Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada bangsa kaumnya tersebut, dan bahasa kaumnya itu bahasa Arab pada waktu itu ya, dan mereka bisa langsung memahami bacaan Al-Quran. Tentunya ini nanti diajarkan juga oleh Nabi beberapa hal-hal yang tidak dipahami oleh para sahabat ya, yang tidak ada di dalam bahasa tersebut seperti itu. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau setoran hafalan silakan. Ada waktu mungkin 10 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum mungkin terima setoran, barangkali ada pertanyaan dulu ya Ustaz. Kita buka tanya jawab dulu. Bagi umat yang ingin bertanya tentang materi yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz, silakan langsung open mic ya.
Jadi materinya itu sebenarnya poinnya yang ini ya, yang baik, yang bagan ini sebenarnya mudah sekali. Ya. Jadi nanti kalau misalkan tentang ta'rif, definisi, ya sebutkan saja makhratul huruf. Kemudian jumlah makhraj 17. Kemudian ada khilaf ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Kemudian juga rinciannya ya sebutkan dari bait nomor 10 sampai bait 19, itu rincian makhraj al-huruf ya. Baik. Baik, untuk Umahat jika ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ada, oh ya, sebentar Ustaz, ada pertanyaan di room chat Ustaz. Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana posisi ujung lidah ketika mengucapkan huruf dot Ustaz? Jazakallah khair. Huruf apa? Huruf Huruf dot. dot. Dot ya? Iya Ustaz. Huruf dot ya. Baik. Anda gambarkan di sini huruf dot ini ya, posisi lidahnya itu ada di pinggir. Nah, ini misalkan gigi geraham ya. Gigi geraham. Tadi sudah dikatakan bahwa huruf dot ini pinggir wadadu min hafati, dari ujung lidah. Nah, ujung lidah ini nanti bertemu dengan gigi geraham bagian atas ya. Bukan bawah ya, tidak mungkin kalau bagian bawah. Nah, seperti ini. Jadi ini nempel. Ya. Baik, bisa nanti dua-duanya nempel ke sini. Ini lidah kita misal. Nah, dan semuanya ditutup. Ya, ditutup. Lidah itu menutup ke gigi-gigi geraham, juga di ujung-ujung juga tertutup. Jadi tidak ada napas yang mengalir sedikit pun melalui lidah tersebut. Jadi nanti misalkan sumber suara dari sini, nah nanti tertahan di sini muter gitu ya suaranya. Tertahan. Suaranya tertahan di lidah. Ya. Tertahan. Baik. Nah, itu huruf dod ya. Jadi contoh misalkan ab ditahan tapi kita berusaha untuk membunyikan huruf tersebut, maka nanti ada sifat istitolah. Nah, istitolah itu adalah memanjang bunyinya, tetapi memanjangnya itu terbatas dikarenakan si arah suaranya itu ditutup oleh kita langsung, full gitu ya, semuanya ditutup. Ya, nah itulah huruf dod. Ya, adapun perbedaan nanti dengan dho, ya ini dengan dho ada dod, ada dho. Kalau huruf dho ini justru ya si suara dialirkan dan mengalirnya itu maksimal, kita bisa mengalirkannya sampai sempurna, sampai habis napas kita. Nah, nanti kalau huruf dho ini si suara keluar dari sini. Ya, keluar dari mulut kita. Ya, seperti itu. Maka cara yang terbaik untuk membedakan antara dho dengan huruf dho ini sangat simpel sekali. Ya, di antaranya adalah caranya itu kita ucapkan huruf dho dengan dho dalam kondisi sukun. Kalau misalkan nanti huruf tersebut bisa dipanjangkan sampai napas kita habis, bisa dibunyikan sampai habis napas, nah itulah huruf dho. Kalau misalkan terhenti, kita bisa membunyikannya, tapi terbatas bunyinya itu, maka itulah huruf dho. Nah, gitu. Baik ya, itu mungkin ya yang bisa disampaikan. Baik. Jadi posisi lidahnya di pinggir bertemu dengan gigi geraham, baik kanan atau kiri ataupun dua-duanya. Ya, bahkan ada di buku-buku syarah, dan Allah alam ini riwayatnya sahih atau dhaif. Ya, ada katanya sahabat Umar, beliau membaca Al-Qur'an huruf dot terutama itu kedua gigi gerahamnya. Bahkan nanti ada hadis yang mengatakan yang paling fasih bacaan huruf dotnya itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi hadis tersebut kata Imam Ibnu Katsir itu adalah hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif, bahkan maudhu katanya. La asalalahu, hadisnya tidak ada. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tapi ala kulli hal ya bacaan yang terbaik itu ya bacaan. Ya. Ya, maka para sahabat mengatakan, tidaklah aku mendengar bacaan yang lebih ahsana sautan minhu, dari Nabi.
yang terbaik, ya bukan hanya huruf qad, semuanya. Dari mulai beliau itu pengucapan hurufnya, kemudian bagaimana tadaburnya terhadap bacaan yang dibaca oleh Nabi, ya, yang terbaik yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, ada lagi yang lain, silakan. Pertanyaan kedua Ustaz, apa Ustaz untuk huruf yang sofir ya Ustaz ya, ujung lidahnya benar-benar menempel ke gigi seri bawah atau ada celah antara ujung lidah dengan gigi seri bawah? Baik. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah itu ditempelkan, tidak ada celah. Jadi itu jadi pondasi gitu ya. Jadi pegangan gitu. Kalau kita misalkan pegang sesuatu, kemudian menggantung di pegangan tersebut, nah ibaratkan itu gantungannya itu. Kita bergantung pada tangan, kita bergantung pada besi misalkan. Nah itu adalah ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian bawahnya di sana. Jadi nggak boleh kita lepaskan. Kalau dilepaskan sedikit saya dilepaskan, nggak bisa mengucapkan sin, nggak bisa. Sin, sod, zai nggak bisa, karena nggak ada tumpuannya. Seperti orang yang bergelantung, gitu ya. Kita dibuka tangan kita, ya langsung kita jatuh. Begitupun huruf sofir. Makanya ini ada yang menarik ya, beliau Imam Ibnu Jazari di dalam Nazmnya itu, beliau membahas huruf sofir ini tidak langsung ke huruf gitu ya, tidak seperti huruf-huruf yang lain. Kalau huruf yang lain kan wato, wadal, wata, kemudian huruf nun disebutkan semuanya, kecuali huruf sofir. Ya, sod zai ini beliau tidak mengatakan sod zai sin. Ya, sebenarnya salah satunya ya karena memang untuk meringkas nazam itu, atau di sini ada fikihnya. Ada fikih yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnu Jazari, bahwa yang namanya huruf sod zaisin ini selalu ya disertai dengan sifat sofir, ya seperti itu. Dan tidak bisa ya kita membuang antara sofir dengan mahraj, atau dua-duanya kita buang, tidak bisa, sulit, ya seperti itu. Baik, baik, barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Allahu a'lam. Baik Ustaz, sebentar ya, kita setoran dulu ya Ustaz ya. Ya kalau ada, silakan. Ya. Umu Gifari gimana? Jadi setoran Umu Gifari? Insyaallah. Ya, silakan Umu Gifari. Bismillahirrahmanirrahim. Babu makharijil hurufi. Makharijul hurufi 17 على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا لبراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخل والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وسال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Baik, barakallahu fiik. Ada yang lain, silakan. Satu orang lagi mungkin. Ada pertanyaan ini Ustaz, satu lagi Ustaz. Silakan. Seringnya ketika huruf kaf dan huruf ta disukunkan itu terlepas dari makhrajnya. Bagaimana cara mengeluarkan bunyi hams setelah kaf dan ta ketika disukun? Baik. Ya. Kaf dan huruf ta ya membunyikan hams. Nah ini ya sekali lagi ya, antara makhraj dan sifat ini sebenarnya tidak bisa kita lepaskan. Ya. Tidak bisa kita pisahkan gitu ya. Pasti ketika kita ingin mengucapkan sebuah huruf, ya, maka itu terdiri dari makhraj dan sifat. Ya. Contohnya gini misalnya, huruf ba, ab. Nah itu sudah terdiri dari makhraj dan
dan sifat. Sesimpel seperti itu sih kalau dari segi praktek. Adapun nanti praktek teorinya ya nanti kita bahas tempatnya, kemudian kaifiyah tata caranya, sehingga jadilah huruf tersebut huruf yang kita ucapkan tadi, ba misalnya. Nah, begitu huruf kaf dan huruf ta. Jadi ada pertanyaan, huruf kaf dan huruf ta ini membunyikan sifatnya. Nah, perlu kita pahami untuk mengucapkan huruf kaf dan huruf ta ini, ya, kita langsung ke makhrajnya terlebih dahulu, ya, langsung ke makhraj terlebih dahulu. Contoh misalkan huruf ta, maka ta ini di torful lisan bertemu dengan gigi seri bagian atas, at, maka tempelkan dulu at. Nah, setelah menempel at, ya, jangan dulu dibuang at, ya. Kemudian ketika kita tempelkan at, ada sifat kuat di sana, ya, maka dinamakan sifat syiddah, ya, sifat syiddah at. Nah, setelah syiddah barulah nanti di akhirnya ada sifat hamas at. Nah, itu termasuk huruf kaf, sama huruf kaf at, ya, langsung terkunci di makhrajnya, dan kuncian tersebut, kuncian huruf nempelnya antara lidah bagian aqsa bertemu dengan langit-langit ketika kita mengucapkan huruf kaf tersebut, ak, ya, dikunci dulu ak. Nah, itulah sifat syiddahnya. Kemudian di akhir kita ucapkan sifat hamsnya ak. Nah, seperti itu. Dan perlu kita pahami juga sifat hams ini berasal dari makhraj huruf tersebut. Ingat, ya, ini banyak yang keliru karena banyak orang yang mengucapkan hamas dari huruf yang lain. Ya, contoh misalkan ketika kita membaca huruf ta, at, ada bunyi ha di akhir. Nah, itu bukan hamas, berarti itu nambah huruf. Ya, huruf kaf, at, nah itu kaf. Kalau misalkan nanti kita bunyi at, ada bunyi ha, hamasnya dari huruf ha, ya maka itu menambah huruf. Ya, seperti itu. Nah, ini ya kekeliruan ya di antara kita ketika kita mengucapkan hamas. Maka jawabannya adalah mengucapkan hamas ini berasal dari makhrajnya. Ya, ingat, berasal dari makhraj. Jadi semua huruf-huruf hamas fahasahu syahsun sakat ini tentunya nanti secara bunyi beda-beda. Tapi secara kaifiyah sama, yaitu napasnya dialirkan. Ya, huruf fa misalkan af, secara bunyi beda dengan kaf, tapi secara kaifiyah nafasnya yang mengalir dari makhraj tersebut. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Baik. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Mungkin kita cukupkan Ustaz untuk pertemuan hari ini. Ya, kita cukupkan saja. Ya, silakan ditutup Ustaz. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan saja. Dan tadi diingat-ingat ya, mungkin dari ana penutup yang ikhtilaful ulama fi adadil makhraj tadi belum dijelaskan. Jadi Al-Imam Ibnu Jazari mengambil pendapat yang 17 dirinci yang ini. Nah, kalau yang berpendapat 16 itu menghilangkan makhraj al-jaub, ya, dihilangkan. Nah, maka nanti dikurangi 17 menjadi hilang 1, ya, jadi 16. Adapun yang 14 yaitu menghilangkan makhraj al-jauf yang pertama jadi 16. Kemudian menggabungkan makhraj lam, nun dan ro ini menjadi satu makhraj. Ya, jadi jumlahnya dibuang 3 ditambah 1 ya jadi 14. Ya, jadi 14. Jadi 17 dibuang 1 makhraj al-jauf jadi 16. 16 yang 3 ini dijadikan 1. Ya, maka dikurangi 2 jadi 1 gitu ya. Jadi jumlahnya ada 14. Baik, ya. Nah, itu mungkin yang disampaikan. Alhamdulillah. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, itu bab sifat. Aku lupa lihat, wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.